Nah, kalau kita lihat gitu lah dari definisi warna ini, nah kira-kira kalian bisa tahu gak sih apa sih fungsi warna dalam dunia desain grafis itu sendiri gitu? Gimana nih? Ada yang mau jawab? Silakan, Muhammad Nur Fadli. Ya Pak, kalau menurut saya biar lebih menarik aja Pak ininya sih hasil desainnya Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, benar ya. Tadi kata Fadli, kalau warna itu adalah sebuah unsur gitu ya dalam desain yang berperan dalam memikat mata dan hati orang yang melihat desain kita gitu misalnya. Kita bikin desain, nah gimana sih cara orang-orang itu bisa ngelihat gitu atau tertarik dengan desain kita pakai warna gitu. Selain itu, kalau dilihat dari sudut pandang psikologis gitu ya, si warna ini ada hubungannya atau dapat menyampaikan informasi dan pesan gitu. Si informasi dan pesan ini sesuai banget sama fungsi desain sendiri. Nah, yaitu untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dari apa yang kita mau sampaikan gitu ke pembaca atau yang ngelihat desain kita gitu kayak gitu. Nah, tapi kalian sempat mikir gak sih kayak dari mana sih warna itu gitu? Atau kenapa sih warna itu ada banyak gitu? Atau pertanyaan-pertanyaan lain gitu terkait si warna ini gitu. Nah, ada yang tahu gak sih gimana warna itu terbentuk gitu? Ini intermezzo aja ya. Ayo, ada gak yang tahu gimana cara si warna itu bisa terbentuk gitu? Oke, Faris boleh? Dari pigmen dan cahaya, Pak. Ya, benar. Pigmen dan cahaya. Wah, ini jago nih. Tahu dari mana ini? Bener ya, pigmen dan cahaya. Nah, jadi pigmen sendiri itu sebuah material gitu ya. Biasanya itu kalau nggak bubuk, pokoknya sebuah material lah gitu, benda padat atau dari zat juga gitu, yang dapat menyerap gelombang cahaya tertentu gitu. Nah, kan kita tahu gitu ya, dari SD tuh diajarin gitu, cahaya itu secara simpelnya ada 7 warna nih, atau secara sainsnya itu 7 gelombang gitu. Meiji, Ku, Hi, Bi, Niu gitu ya. Merah, jingga, hijau, kuning dulu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu gitu. Nah, si pigmen ini bisa menyerap beberapa dari Meiji, Ku, Hi, Bi, Niu tersebut gitu. Misalnya ada pigmen yang bisa nyerap gelombang merah aja, ada pigmen yang bisa nyerap gelombang 2 gelombang, ada yang bisa nyerap pigmen warna merah dan warna hijau misalnya. Nah, si gelombang cahaya itu diserap sama si pigmen zat pigmen itu gitu. Nah, lalu dipantulkan lagi ke mata kita. Baru dari sana mata kita bisa lihat gitu warna-warna dari pigmen itu. Nah, kayak cat, pewarna, bahkan kulit kita sendiri gitu ya. Sawo matang ini itu hasil dari pigmen itu gitu. Jadi pigmen yang ada di kulit orang-orang Indonesia itu bisa ngeluarin atau mantulin si gelombang cahaya yang hasilnya itu bakal jadi sawo matang kayak gitu. Nah, kalau yang kedua itu dari cahayanya sendiri, pigmen juga berhubungan gitu sama cahaya. Nah, kalau di digital, cahaya itu yang berperan paling utamanya gitu. Bahkan satu-satunya karena nggak pakai pigmen. Nah, jadi kalau kita bicara soal pixel gitu ya, kemarin juga mungkin udah dibahas tentang gambar pixel dan bitmap dan juga vektor gitu ya. Ada yang kata-kata pixel. Nah, pixel itu jadi titik-titik kecil di layar komputer. Nah, di satu pixel itu ada 3 channel dan isinya itu ada channel merah, channel hijau, channel biru. Nah, ini kalau kalian tahu gitu ya, singkatannya itu sama kayak RGB gitu, karena memang itu maksudnya gitu. Jadi warna RGB itu warna yang ada pada di pixel gitu. Tadi udah sedikit kebahas juga nih, dan kita sedikit nyerempet ke materi. Nah, kira-kira kalian pernah dengar gak sih ada yang namanya itu warna primer, warna sekunder, tersier, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada yang bisa sebutin gak sih apa aja warna primer yang kalian tahu gitu? Ayo. Boleh juga buka-buka lagi buku catatannya atau mungkin cari di internet juga boleh. Ayo, apa ayo? Oke, boleh Sevi? Kalau warna primer itu merah, biru, sama kuning, Pak. Oke, merah, biru, kuning. Nah, ada lagi gak jawaban yang lain atau kira-kira kurang setuju nih? Wah, kalau Sevi ini, kalau aku mah gini gitu. Ada gak?
Oke, boleh. Fadli, Mau nambahin Pak. boleh. Tadi itu kan baru warna primer ya Pak. Berarti sekarang warna sekunder Pak. Kalau warna sekunder itu warna yang dihasilkan dari perpaduan warna primer Pak. Misal biru sama merah jadi ungu, sama atau kuning sama merah jadi hijau Pak. Oke, bagus ya. Benar sih jawabannya dua-duanya gitu. Fadli dari warna sekundernya itu benar banget gitu. Itu dari campuran warnanya. Terus juga Sevi warna primer, merah, kuning, biru gitu ya. Nah, tapi si merah, kuning, biru itu gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi teori atau dari segi konsepnya itu, kita nyebutnya nggak merah, kuning, biru gitu. Kalau dari segi konsepnya gitu ya, atau teorinya itu. Kalau teorinya benar, tapi konsepnya itu sebenarnya sedikit berbeda. Nah, si warna primer itu kalau dalam bahasa konsepnya itu yang judul materi kita hari ini gitu. Jadi ada RGB dan ada CMYK gitu. Nah, kita ke yang CMYK dulu deh. Nah, CMYK ya, cyan, cyan, magenta, dan yellow gitu. Nah, cyan ini kan biru gitu ya sebenarnya. Nah, terus juga magenta itu merah gitu. Dan Y itu yellow, itu juga kuning gitu. Tadi yang disebut Sevi itu benar. Karena secara teori emang seperti itu. Nah, tapi ternyata pigmen itu nggak benar-benar akurat gitu. Dari merah tuh benar-benar merah, biru tuh benar-benar biru, dan yellow tuh atau kuning tuh benar-benar kuning, tapi sedikit melenceng. Jadinya ke cyan, magenta, dan yellow gitu. Jadi 3 warna itu. Nah, terus ada satu lagi ternyata si warna primer itu tuh, tapi di dunia yang berbeda gitu. Nah, RGB ini gitu. Nah, kalau RGB ini khusus untuk di dunia perdigitalan gitu. Jadi warna primer di dunia digital. Yang tersusun dari warna merah, warna hijau, dan warna biru. Kayak yang tadi sudah disebutin gitu ya tentang pixel itu. Nanti kita akan bahas lagi lengkapnya gitu ya di materi. Nah, kalau kalian masih bingung, itu bagus. Berarti otak kalian sedang berpikir gitu ya. Nah, kayak gitu, kita lanjut ke materinya.